Selamat pagi teman-teman semuanya, anak-anak semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan oleh saya, Ibu Margareta Wahyu. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, sebelumnya ayo kita ingat kembali. Masih ingat sekalian mengenai bilangan cacah? Nah, bilangan cacah itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Operasi matematika yang sudah dipelajari pada bilangan cacah itu ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Operasi matematika untuk perkalian, penjumlahan, dan pengurangan itu antara bilangan cacah dengan bilangan cacah akan menghasilkan bilangan cacah. Nah, sedangkan pada pembagian untuk operasi bilangan cacah, di operasi pembagian dengan bilangan cacah belum tentu akan menghasilkan bilangan cacah. Itulah sebabnya kita akan mempelajari yang dinamakan dengan bilangan pecahan. Nah, di sini pasti banyak sekali ya yang suka dengan coklat. Nah, di sini Ani dan Rina membagi coklat yang Rina miliki menjadi dua bagian sama besar untuk Ani dan Rina. Nah, coklat ini sebagai contoh konsep pecahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai pembagian yang sama rata. Selanjutnya, apa yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini? Nah, kalian akan mempelajari mengenai pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Selain itu, pecahan-pecahan senilai mengidentifikasi pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Lalu, ayo kita amati. Nah, di sini ada berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku ini. Nah, di sini kita tuliskan, karena yang kuning ada 2, dari total keseluruhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 2 dari 10. Nah, selanjutnya berapa bagian tongkat yang berwarna merah? Ini ada 1 bagian dari 2 warna. Berarti 1 dari 2. Nah, yang ketiga, berapa bagian buah apel yang dimakan? Nah, di sini kan 1 buah apel dipotong menjadi 4. Jadi 1 dan ada 1 bagian yang sudah dimakan. Maka yang sudah dimakan dari keseluruhan adalah 1 dari 4. Nah, bagaimana sih notasi penulisan bilangan pecahan itu? Notasi bilangan pecahan dituliskan dengan A per B, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika B sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Nah, di sini A per B. A sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Jika terdapat M bilangan asli dan A per B bilangan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Nah, mari kita tulis dalam bentuk pecahan. Ini tadi 2 dari 10, maka tulisan pecahannya 2 per 10. Nah, yang nomor 2 ini tadi 1 dari 2, maka tulisan pecahannya adalah 1 per 2. Yang ketiga, 1 bagian dari 4, maka ditulisnya dalam bentuk pecahan 1 per 4. Kesimpulannya,
bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan cacah yang berbeda. Selanjutnya kita belajar mengenai pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Terlebih dahulu kita harus tahu apa arti dari kata senilai. Senilai adalah sama besar. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya 1/2 dikali dengan 2/2, maka 2/2 maka hasilnya adalah 2/4. 2/4 dikali 2/2 hasilnya 4/8. Jadi setengah. Dengan 2/4 dengan 4/8 itu senilai. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada dua pizza sama besar yang dipotong berbeda. Pizza A dipotong jadi 10 bagian, pizza B jadi 2 bagian. Nah, pizza A milik Ana, pizza B milik Rara. Nah, Ana sudah memakan 5 dari 10, jadi 5/10. Yang ini sudah dimakan, sudah habis. Nah, Rara sudah memakan, sedangkan Rara memakan 1 bagian dari 2, yang ini habis. Nah, sisanya coba amati, pasti sama kan? Nah, itu yang dinamakan senilai. Selanjutnya kita belajar mengenai menyederhanakan pecahan. Kita praktek deh, kita siapkan kertas origami, kita lipat menjadi 2 bagian dan kita bagi menjadi 2. Salah satunya kita arsir. Nah, nomor 4 ini kan jadinya setengah. Nah, langkah berikutnya kita lipat lagi. Dilipat begini. Nah, ini dilipat. Jadi seperti ini, kita buka lipatannya. Nah, di sini hasilnya ini menunjukkan pecahan 2/4. Nah, 2/4 ini bisa kita sederhanakan tentunya. Jadi 1/2. Membandingkan pecahan. Manakah potongan pizza yang paling besar? Ini 1 utuh, ini 1 dibagi 2, ini 1 dibagi 4. Nah, 1 itu ditulis dengan 1/1. Terus yang ini kita tulis jadi 1/2, yang ini 1/4. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang 1 lebih besar daripada setengah, 1 dibagi setengah, dan setengah lebih besar daripada 1/4. Nah, potongan pizza di atas dapat digambar dengan lingkaran berikut. Ini untuk mempermudah ya, tadi bagian yang ini tuh setengah, yang ini setengah, yang ini dibagi jadi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Kalau kita lihat, ini tentunya lebih besar daripada yang ini. Jadi benar ya bahwa setengah lebih besar daripada 1/4. Demikian materinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan latihan soal.